kehadiran dari adik-adik teman-teman semua pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi di perkuliahan pemodelan sistem dinamis. Sebelum saya mulai perkuliahan, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Saya nggak pakai headset, Pak. Jelas, Pak. Jelas, oke. Okay. Kalau jelas saya nggak pakai headset. Ini mohon maaf, ntar mungkin agak berisik karena lagi di rumah, jadi di pinggir jalan, jadi agak berisik di motor. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kita belajar pada pagi hari ini mendapatkan apa yang kita niatkan. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, saya akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Sebentar. Oke, saya mulai dari pertama. Udah dari Mas Rio udah selesai, Mas Yudi. Oh, ini udah di absen, saya sendiri juga. Oke, dari saya ada Ivan Wahyu Nugroho. Hadir, Pak. Oke, next. Marito. Hadir, Pak. Oke, next. Masito. Hadir, Pak. Ya. Miftah Bagas. Miftah Bagas, belum ada ya. Kemudian next, Muhammad Fauzan. Hadir, Pak. Next, Muhammad Naufal. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Nizar. Hadir, Pak. Muhammad Rafdi. Hadir, Pak. Oke. Dari tempat saya cuman belum ada satu, Miftah Bagas. Dan saat tadi cek di Mas Rio sama Mbak Yuli udah absen juga. Ini masih ada yang belum diabsen kah? RPL belum absen, Pak. Oh, Pak Prapto ya? Pak Prapto biasanya di kelasnya sih Pak Halim? Enggak, di Mbak Yuli, Mbak. Mbak Yuli. Bentar. Mungkin Pak Iwan, biar saya absenkan yang belum ada ya Pak Iwan ya. Oke, silakan Mas Rio. Oke, Bagus Salsa Alam Gemilang belum ada ya. Bagus Salsa. Anugerah Muhammad Risa. Ada. Genta Sayendra Harjanto. Genta ada. Oke. Hadir, Pak. Muhammad Naufal Firdaus. Hadir, Pak. Hadir ya. Nikmatul Fadilah Syah. Hadir, Pak. Oke. Selvia Rodotul Jana. Selvia, nggak ada ya. Pak Agung Suprianto ada Pak Agung? Belum ada ya. Oke, sudah Pak Iwan. Jadi tinggal Pak Agung Suprianto, Selvia Rodotul Jana, Bagus Salsa Alam Gemilang, dan Anugerah Muhammad Risa. Tinggal 4 itu aja. Tambah Bagus. Oh, Bagus ada. Oke. Sama satu Miftah Bagas juga belum. Miftah, tadi saya lihat ada. Oh, ada. Miftah ada, Miftah. Coba respon Miftah. Halo. Agus Sujatno ada RPL Pak ya. Oh, Pak Agus sudah ada. Yang Pak yang belum itu Pak Agung. Agung. Ya, Pak Agung belum ada. Oke. Sudah, monggo Pak Iwan dilanjutkan. Oke, tinggal 3 ya. Selvia, Agung sama Anugerah. Miftah ada, Miftah? Miftah ada. Oke, berarti saya absenkan hadir ya. Oke. Ya. Oke. Miftah nggak ada ya, Miftah ya? Miftah Bagas ada nggak? Tadi ada saya lihat, tapi kok
hilang ya. Nggak respon dia. Halo Miftah ada? Pak. Kuliah, Pak. Iya. Masih, Pak. Miftah nggak ada ya? Berarti Miftah nggak masuk Pak. Ada 4 berarti ya. Online, Pak. Det. Siap. Oke. Oke, monggo Pak Iwan. Lanjutkan. Jangan lupa direkam ya Pak Iwan ya. Ya. Maaf Pak, Sylvia hadir Pak. Oh, saya ada. Oke, enggak. Recording in progress. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sorry menunggu bentar. Jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang solusi sistem persamaan linear. Jadi di PPT ini kita akan belajar tentang persamaan linear, sistem persamaan linear, terus ntar ada bagaimana menyelesaikan atau mencari solusi terhadap persamaan linear tersebut. Untuk PPT hari ini saya akan bagi menjadi tujuan, dasar teori, ada persamaan linear, sistem persamaan linear, dan solusinya. Dan solusinya kita akan menyelesaikan secara manual dan menggunakan MATLAB. Kemudian di akhir PPT seperti minggu-minggu sebelumnya akan ada tugas. Insya Allah tugasnya nggak akan sulit, jadi perhatikan seksama di PPT saya ini. Pertama kita akan tujuannya pertama adalah menyelesaikan sistem persamaan linear dengan banyak variabel, kemudian memahami dan menggunakan eliminasi Gauss. Itu aja tujuan pada perkuliahan pada pagi hari ini. Oke, pertama kita harus tahu dulu apa itu persamaan linear, dan yang kedua sistem persamaan linear. Kalau persamaan, ya. Mohon maaf, saya baru gabung ini soalnya internetnya gangguan, jadi saya harus beri paket dulu Pak. Mohon maaf. Ya Pak. Insya Allah ntar Pak Agung sudah diabsenkan Pak Rio. Nggih, matur nuwun. Oke, sama-sama Pak. Oke, ini persamaan linear. Persamaan linear itu adalah suatu persamaan aljabar yang suku atau tiap sukunya mengandung konstanta atau barangkali konstanta dengan variabel tunggal. Tunggal artinya pangkatnya 1. Jadi karena pangkatnya 1, sehingga kalau kita gambarkan ke dalam suatu grafik nanti akan menjadi suatu grafik dengan garis lurus saja. Jadi persamaan umumnya biasanya cuma Y sama dengan MX plus B, di mana M-nya ini kita biasanya sebut sebagai gradien, kemudian B-nya itu adalah titik potong, biasanya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat contohnya di grafik, bentar. Oke. Jadi kalau di grafik cuma garis lurus seperti yang aja. Kemudian M-nya adalah kemiringannya bisa positif, bisa kemiringan negatif. Kemudian B, di sini B biasanya cuma titik potong terhadap sumbu Y-nya.
Kemudian karena tadi sudah saya jelaskan bahwa persamaan linear ini adalah persamaan yang pangkatnya itu 1, maka persamaan seperti X pangkat 3, X kuadrat, Y pangkat setengah atau akar dari Y, dan X pangkat Y dan lain-lain merupakan persamaan linear. Kemudian next, sistem persamaan linear, karena ini disebut sistem itu ada sekumpulan, jadi kumpulan persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel, jadi akan ada banyak variabel. Tapi sebenarnya persamaan linear ini ada di dalam satu sistem yang sama. Jadi ada persamaan bisa ada 2, 3, 4 hingga lebih banyak lagi, bisa 10, tergantung model yang mau kita bikin persamaan matematisnya. Jadi misalkan kita ada suatu sistem, misalkan sistem kendaraan bermotor, mungkin ada persamaan. Yang pertama menyatakan persamaan dari motornya sendiri, dari ruang bakar. Kemudian yang kedua ini bisa persamaan dari ruang bakar ke roda giginya, perbedaan gigi. Kemudian persamaan ketiga bisa menyatakan persamaan dari roda giginya ke roda motornya, disebut dalam satu sistem. Kemudian biasanya dalam suatu persamaan matematis ini komponen A, B, C, dan H adalah suatu variabel yang sudah diketahui atau konstanta. Sedangkan nilai dari X1, X2, X3 ini adalah suatu yang belum diketahui. Makanya kita belajar di sini untuk mengetahui berapa variabel yang variabel nilai berapa X1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian variabel X1, X2, X3 ini biasanya kita sebut dengan vektor, termasuk A1, 2, 3-nya. Kemudian kita bisa tulis persamaan satu ini menjadi persamaan A vektor kali dot X sama dengan H1, B vektor dot X sama dengan H2, C vektor dot X sama dengan H3. Sehingga persamaan satu ini kita bisa menulis dengan menggunakan persamaan yang ada di sebelah kanan bawah ini. Persamaan ini menjadi sangat penting di pembelajaran kali ini karena ini yang akan kita bicarakan selama setengah atau 1 jam ke depan. Jadi mohon diperhatikan. Jadi persamaan, misalkan kita mau mencari H1. H1 ini artinya persamaan baris pertama dikalikan persamaan dengan kolom pertama di X-nya. Jadi A1 kali X1 tambah A2 kali X2 tambah A3 kali X3 sama dengan H1. Dan seterusnya. Jadi B1 kali X1, B2 kali X2, B3 kali X3 sama dengan H2. Dan persamaan untuk C. Jadi di sini ntar bagaimana menyatakan suatu persamaan linear dalam bentuk sistem seperti ini menjadi matriks, itu harus diketahui teman-teman semua. Oke, next saya langsung aja ke sistem persamaan linear yang sederhana. Jadi di sini saya menggunakan 2 persamaan saja. Ada 2x plus 3y sama dengan 6. Kemudian persamaan yang kedua adalah 4x plus 9y sama dengan 15. Di sini kita persoalannya adalah untuk menentukan berapa nilai x dan nilai y. Ini sebenarnya kita udah belajar ini di SMA ya, kalau zaman dulu. Mungkin sekarang anak SMA udah belajar, saya nggak tahu. Tapi dulu seingat saya di SMA udah dipelajari seperti ini. Cara simpelnya adalah kita mensubstitusi persamaan nomor 1 ini, kita cari x-nya dulu. Ketika kita dapat nilai x dari persamaan 1 sama dengan 3 minus 3 per 2y. Nah, dari sini, dari nilai x ini kita akan substitusikan ke persamaan nomor 2. Jadi x ini masukkan ke persamaan nomor 2 ini. Sehingga 4 kali 3 minus 3 per 2y tambah 9y sama dengan 15. Nah, dari sini kita akan dapat
nilai Y dulu dari perhitungan. Ini kita dapat nilai Y sama dengan 1, kemudian nilai X-nya sama dengan 3/2X. Ini tentunya nilai Y dimasukkan ke dalam persamaan nomor 3 bisa, persamaan nomor 1 juga bisa. Itu adalah persamaan yang simple. Jadi kalau untuk persamaan yang simpel mungkin nggak akan ada masalah untuk penyelesaian ini dapat dilakukan dengan singkat. Tapi ketika persamaannya udah banyak variabel juga, maka butuh metode, butuh cara yang lebih mudah untuk menyelesaikannya. Kemudian caranya seperti apa? Caranya adalah menggunakan eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss adalah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ke dalam bentuk segitiga, matriks segitiga atas sebenarnya. Jadi kita mengubah matriks yang normal tadi, di mana semuanya ada isinya, kemudian kita akan ubah dulu ke segitiga atas, dari segitiga atas, ntar kita dapat menemukan nilai dari X, Y, Z-nya. Jadi matriks yang biasa kita akan buat bentuknya seperti ini. Jadi matriks segitiga atas itu adalah matriks yang nilai non-zero-nya itu akan ada di atas. Jadi wajibnya itu matriks yang ada komponen yang ada di segitiga bawah ini harus 0. Jadi kita tujuannya itu mengenolkan matriks yang di segitiga bawah tadi. Tapi matriks dari mana? Dari yang kita jelaskan tadi. Jadi dari persamaan linear, sistem persamaan linear ini kita ubah menjadi matriks. Jadi komponen B1, C1, C2 ini harus 0. Biar lebih mudah dipahami, jadi saya berikan contoh satu lagi di sini. Ini kita punya 3 persamaan linear. Yang pertama 3x1 tambah 4x2 tambah 3x3 sama dengan 16. Kemudian persamaan yang kedua x1 tambah 5x2 ini tambah x3 sama dengan 12. Terus 6x1 tambah 3x2 tambah 7x3 sama dengan 102. Sehingga bentuk dari matriksnya adalah seperti ini. Ini masuk ini matriksnya. Kita coba baca yang 3 ini matriks A, yang ini matriks B. Jadi sebenarnya ini matriks 3 kali 3 ya. Jadi 3 kali 3 ini adalah matriks B-nya adalah hanya ini. Cuman kita jadiin satu aja biar simple. Yang pertama untuk membuat 0 di segitiga bawah adalah ada 3 komponen nih. Jadi ada X1 dan X2 di persamaan C. Jadi X1 dari X1 ini harus 0, kemudian 3X2 ini harus 0. Jadi ada 1, 2, 3 ini harus 0. Caranya seperti apa? Kita menggunakan eliminasi Gauss. Eliminasi artinya menghilangkan. Jadi kita mau ngilangin dulu X1-nya. X1 ngilangnya gimana? Jadi ada persamaan A dan B ini. Jadi kita menghilangnya di persamaan B-nya kan. Persamaan B-nya adalah ini, kemudian kita minuskan dengan persamaan A. Karena A ini X1-nya kan 3 kalinya ya. Jadi kita kalikan persamaan 1 ini secara keseluruhan dengan mengalihkan sepertiga atau dibagi dengan 3. Maka persamaan B dikurangi dengan sepertiga dari persamaan A akan menghasilkan persamaan ini. Jadi secara otomatis X1-nya akan hilang. Kemudian X1 di persamaan C bagaimana? X1 di persamaan C ini harus kita hilangin juga. Jadi ini kan kita memang contohnya yang mudah ya. Jadi X1 kan 6 kalinya dari A ya. X1-nya. Jadi kita kalikan persamaan A-nya menjadi 2 kalinya, kemudian untuk mengurangi persamaan C. Jadi persamaan C dikurangi 2 kali persamaan A, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi persamaan B dan C akan berubah menjadi persamaan baru D dan E. Nah, persamaan baru. Ya. Itu yang bagian B, yang B kurung sebelah kiri itu kan min sepertiga A
jadi 11/3, padahal di atas itu kan 4x ya. 4x2 itu kalau dibagi 4 kali 3 itu kan 12 ya harusnya. Oh, bentar. 4x3. Oh iya, bentar. 3, 4x. Oh iya ini ya, 4x2 ini ya. Iya itu Pak. Bentar. 3 ini udah hasilnya Pak. Jadi udah hasilnya Pak. Jadi persamaan B ini dikurangi 1/3 dari persamaan A. Ini yang di 11/3 X2 ini bukan hasil dari 4x2 kali dibagi 3, bukan. Jadi ini karena nggak saya tulis lengkap, jadi dari persamaan B ditulis dulu, terus persamaan A ini dikalikan 1/3, setelah itu diminuskan Pak. Jadi persamaan B diminuskan, nanti hasilnya jadi ini gitu. Oke Pak, makasih. Oke, sama-sama Pak. Pak Iwan. Ya. Itu untuk persamaan yang keduanya X1 plus 5X2 itu, kemudian X3-nya itu plus Pak, apa min Pak? Ini plus Pak. Di sini ya, ini plus Pak, maaf. Ya, itu enggak ada dasarnya, siap. Ya. Oke Pak, jadi ini plus. Terus kita lanjut lagi, kita udah dapat persamaan baru, jadi persamaan B dan persamaan C, kita akan dapat persamaan D dan E. Persamaan B yang menjadi D, persamaan C menjadi E. Terus persamaan ini kita masukkan kita coba tulis ke matrik lagi. Sebenarnya nulis ini nggak wajib, tapi kita cuma pengen lihat hasilnya aja. Ketika udah dieliminasi X1-nya, maka matriknya akan menjadi seperti ini. Jadi kita udah mendapatkan hampir matriks segitiga ya. Tinggal nomor 5-nya ini yang belum 0. X2-nya jadi 3. X2 di persamaan C ini belum 0. Oleh karena itu dari persamaan ini kita mau ngenolin persamaan kita mau ngenolin X2-nya ini. Eliminasi X2 di persamaan E. X2 ini gimana caranya? Kita akan menambahkan dari persamaan D ini tambah 15/11 dari persamaan D. Dari persamaan D kita kalikan 5/11 terus tambahkan ke persamaan E. Kemudian kita dapat hasilnya persamaan E yang sebelumnya ada X2-nya, kemudian tinggal X3-nya aja. Jadi dari persamaan ini kita dapat persamaan D, kita dapat 19/11 X3 sama dengan 510/11. Jadi kalau kita tulis persamaan 1, 2, 3-nya kita udah dapat lengkap ya. Dari segitiga atas ini merupakan komponen dan segitiga bawahnya udah 0. Jadi eliminasi Gauss seperti itu. Terus gimana caranya dapatkan X-nya? Nah, kita kan di persamaan F ini sebenarnya sudah tinggal dapat X-nya aja kan. Nah, X3 ini kita dapat nilai dari persamaan F ini. Jadi tadi udah diubah dari persamaan ini kita ubah ke persamaan ke matrik segitiga. Dari segitiga bawah ini kemudian kita dapat dari F tadi, persamaan F kita dapat X3-nya itu senilai segini, nilai D-nya adalah X2 adalah senilai segini, dan dari A kita dapat nilai X1-nya adalah 58. Jadi itu metode eliminasi Gauss. Sebenarnya nggak terlalu sulit kalau angka-angkanya pas dan komponennya nggak terlalu panjang. Di persamaan cuma ada 3 kali 3 matrik, tapi kalau persamaannya cukup banyak dengan metode manual seperti ini sebenarnya cukup memakan waktu ya. Pak Iwan. Ya. Tiga persamaan itu 3x1, x2, x3 itu kan sebenarnya hanya simbol saja ya. Karena biasanya yang kan persamaan itu biasanya misalnya 3x +
plus 4Y plus 4Z gitu, itu nggak ada masalah, itu hanya penamaan sih Pak ya? Oh, ada hanya penamaan aja Pak. Jadi lalu kalau misalnya dalam persamaan itu ada yang sudah 0 gitu, misalnya di persamaan kedua itu X1 langsung hanya plus X3 gitu, tidak ada unsur X2, itu bisa nggak? Oh, Pak, tapi itu ntar jadi itu tetap bisa. Ntar yang penting itu bawahnya ini 0 aja, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat solusinya itu kadang tak hingga. Prinsipnya kalau bentuknya 3 gitu, yang ada segitiganya itu yang harus dinolkan itu Pak ya. Nanti di posisi yang lain ada 0 nggak ada masalah itu Pak ya. Ya, makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, next saya akan masuk ke eliminasi Gauss menggunakan komputasi MATLAB. Jadi kalau menggunakan komputasi MATLAB, kita akan mendefinisikan dua persamaan linear tadi ke dalam dua matrik. Jadi seperti yang ditanyakan tadi, apakah X1, X2, X3 itu pengaruh? Jadi enggak, itu sama aja. Yang penting ini adalah untuk simbol aja ya. Jadi ini malah A1, A2-nya yang kita tulis pun nggak masalah. Jadi yang penting kita bisa menyatakan persamaan linear itu ke dalam matrik. Jadi matrik A dan matrik B. Karena di MATLAB itu ntar kita masukkan inputnya dari sistem itu matrik tersebut. Cuman dua matrik ini. Jadi matrik ini harus diketahui, itu udah ada fungsinya. Ntar tinggal kita dapat hasilnya aja. Kemudian next kita masuk ke sistem eliminasi Gauss. Di sini eliminasi Gauss yang ada di MATLAB adalah seperti ini. Function C adalah Gauss elimination untuk misalkan kita taruh matriknya itu adalah M. Ya, matriknya itu adalah A dan B. Ini hanya untuk definisi aja. Kemudian misalkan A 1, 2, kemudian titik koma. Titik koma artinya kita memberikan menilai itu di baris berikutnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 artinya seperti A1, B2. Nah, kalau kita menulis A2, B2 ini kita harus memberikan titik koma di bagian kanan ini. Dan untuk A3, B3 kita harus memberikan titik koma juga di sini. Jadi titik koma itu sebagai mirip-mirip enter lah di situ. Kemudian di B ini minus 1, minus 4 artinya yaitu menurun ke bawah. Nah, itu yang terpenting di sini. Kemudian yang paling bawah ini adalah fungsi yang udah bawaan dari MATLAB. Jadi untuk eliminasi Gauss itu ntar semua fungsinya sama. Jadi eliminasinya udah sama, udah secara otomatis ntar akan dikerjakan secara otomatis di dalamnya, dan fungsi-fungsinya juga ini menyatakan loop variabelnya, determinasi untuk ukurannya berapa, startnya dari I dari 1 sampai sekian, itu sudah start. Untuk diagonalnya itu ada 0 atau enggak, ntar dicek juga di sini, kemudian di display juga jika ada masalah. Kemudian kita mulai eliminasinya di sini. Robot elimination diagonal untuk non-zero-nya, kemudian next sampai kita untuk menemukan bentuk triangularnya. Kemudian kita akan di-display untuk nilai 1, 2, 3, nilai 1, 2, nilai X, Y, Z-nya di persamaan tersebut. Persamaan yang tidak diketahui yang mana, X, Y-nya akan ditampilkan secara jelas di MATLAB tersebut.
Dan kalau kita run ini ntar sebenarnya kita akan dapat nilainya langsung. Jadi misalkan nih kita akan ada 2 persamaan ini. Ya, jadi kita kan tadi udah tahu matriksnya seperti apa kan. Jadi ini 1 plus 1, 4, kemudian bawahnya ada 5, 6. Kemudian kita tulis ini adalah sebagai matriks A nih. Jadi penulisannya 1, 4 itu ke kanan, kemudian 5, 6 itu artinya ini adalah enter ke bawah untuk nulisnya seperti di sini. Kemudian kita kurung tutup. Kemudian B itu adalah matriks untuk hasilnya. Kalau di awal tadi kita nyatakan dengan nama H ya, koefisiennya. Jadi kalau di sini kita namain matriks B, penamaan matriks A, B ini bebas, tapi ke bawahnya ntar harus ngikuti ya. Misalkan kita pakai A, B. Jadi untuk bentuk matriks yang utuh di sistem terus kita harus ganti A dan B di sini juga. Loh, X kita harus ganti juga kalau kita mau mendefinisikan dengan variabel yang baru. Misalkan kita pilihnya Z, maka di sini harus Y semua. Ini Y juga Y. Kemudian C dan seterusnya. Dan kalau kita masukkan ini, jadi dari persamaan ini yang kita masukkan cukup dari matriksnya aja. Matriks ini kita masukkan ke sini, dengan otomatis nanti kita akan dapat hasil dari komutasi MATLAB-nya. Jadi value-nya itu akan minus 0,1857, Y-nya itu kita dapat 0,2714. Jadi X sama Y kita langsung ketemu hasilnya di komutasi tersebut. Oke, mungkin saya akan coba untuk ini ya, running di MATLAB seperti apa. Sebelum kita ke tugas, sebentar. Ini MATLAB saya udah kelihatan atau belum? Ya, oke. Jadi contoh tadi saya terjemahkan ke MATLAB sini. Di contoh yang ada di sebelumnya ya, yang ada di contoh pertama. Jadi cuman ada dua baris saja. Jadi yang X plus 4Y sama dengan 0,9 tambah 5 X plus 6Y sama dengan 0,7. Jadi ini kita tulis di sini, kemudian bawahnya saya menggunakan X, AB tetap sama seperti yang tadi, kemudian kita tinggal copy paste yang ada di fungsi tadi, kemudian kita akan running ini. Nah, dari run ini maka kita akan dapat nilai X sekian, nilai Y sekian. Jadi ini adalah eliminasi Gauss menggunakan MATLAB. Jadi kita tadi menggunakan manual, kita akan substitusi satu-satu bisa menggunakan eliminasi Gauss menggunakan matriks segitiga tadi dengan manual juga. Kemudian ini menggunakan MATLAB. Kemudian next kalau kita menggunakan persamaannya itu yang 3 kali 3, misalkan ini 2X plus Y minus 1 sama dengan 8, minus 3X minus Y plus 2Z sama dengan minus 11, kemudian ini minus 2X plus Y plus Z sama dengan minus 3. Jadi persamaannya seperti itu. Nah, ntar ini tinggal running aja. Jadi kita akan dapat nilai X, Y, Z-nya dari ini. Jadi kita dapat nilai X 2, Y-nya itu 3, Z-nya minus 1. Nah, sebenarnya untuk nilai-nilai ini kita bisa cek ya. Jadi apakah ini benar atau enggak, kita balikkan lagi ke persamaan matematisnya. Kalau persamaan dari hasil tersebut nilainya tidak sesuai, maka kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, pasti komutasi kita keliru. Atau kalau kita ngitungnya secara manual, jadi apa yang kita hitung itu salah gitu ya.
Jadi, nah, saja ini. Jadi misalkan kita ketemu nilai X dan Y-nya, kita masukkan ke persamaan ini untuk ngecek ya. Jadi walaupun kita menggunakan MATLAB, kita nggak cuma membabi buta aja, kita cuma dapat nilai kita masukkan, tapi kita harus cek balik ke persamaan awal, persamaan di matriksnya, kita cek satu-satu apakah matrik nilai yang kita dapat dari komputasi tadi benar atau enggak, gitu. Kemudian ini ada tugas, jadi tugasnya kemungkinan besar ini harusnya sangat mudah karena saya konsennya di sini menggunakan menggunakan yang awal ini ya. Saya akan ada 6 ABCD. Oh salah, ABCD ini. Oh ya, yang ini ada 6 aja, jadi nggak perlu 7. Jadi ntar saya edit yang satu ini, mau saya hapus saja. Jadi ada 3 persamaan yang ada 6 persamaan. Jadi persamaan ini akan dikerjakan secara komputasi. Komputasi yang pertama adalah secara manual, yang berikutnya adalah secara otomatis. Di sini saya cuma pengen ini aja ngecek aja. Jadi untuk ini akan saya samakan. Jadi untuk khusus nomor A dan B ini kita kerjakan secara manual. Jadi untuk ngecek aja nomor A dan B kita A, B ini secara manual. Kemudian C ini ntar saya mulai akan hapus saja. C, D, E, F. Teman-teman kerjakan menggunakan M-file MATLAB. Jadi tiap orang tugasnya sama. Jadi tiap-tiap individu ntar ngerjain 6 tugas, 6 soal. Dari A, B, C, D, E, F. A, B ini manual, kemudian C, D, E, F menggunakan M-file. Jadi M-file-nya antar, kita tulis M-file-nya aja, itu di copy paste, kemudian hasilnya. Jadi isinya tugas itu aja. Kalau yang manual, ntar pengerjaan secara manual aja. Kemudian filenya digabung jadi satu aja, jadiin PDF. Jadi PDF ntar terus dikirim ke Google Drive. Kemudian Google Drive-nya alamatnya ini, nama filenya pakai tugas aja, tugas 05, karena ini pertemuan kelima. Kemudian tanggal hari ini 7 April 2022, kemudian terakhir menggunakan NIM. Kalau perlu di dalamnya juga dikasih nama juga nggak apa-apa. Jadi untuk mengkonfirmasi antara NIM dan namanya benar. Oke, masih ada pertanyaankah dari materi saya pagi hari ini? Materi saya cukup singkat karena hanya sistem persamaan linear menggunakan eliminasi Gauss. Saya jelaskan secara manual dengan menggunakan komputasi. Oke ya. Oke, bentar. Yang ini kah? Oh, belum terlihat ya. Bentar. Oh iya, bentar.
Ya, bentar. Oh, iya, maaf, ini typo ini. Sorry, typo. Kalau di materi harusnya ini min ini. Sorry. Oke, makasih koreksinya. Jadi ini kan maksudnya di sini kan DE ini kan, ini -2, -5 ini kan. Oke, di sini harusnya minus juga ini. Makasih koreksinya. Ya. Hasil PDF-nya juga sama. Oke, sama-sama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kuliah pada pagi hari ini saya cukupkan sekian. Ntar untuk materi PPT, saya akan kirimkan ke masing-masing dosen untuk di-share. Oh iya, kita udah ada Google Class ya di pertemuan di perkuliahan pemodelan ini. Jadi ntar insya Allah materi akan di-upload ke Siakat, juga di-upload ke Google Classroom. Jadi mungkin saya cukupkan sekian kuliah pada pagi hari. Ya. Tadi tugasnya deadline-nya kapan ya, Pak? Oh iya, deadline-nya malam ini aja ya, jam 9. Harusnya itu nggak lama ngerjainnya. Cuman substitusi, cuman eliminasi Gauss yang simbol gini sama pakai MATLAB ntar juga tinggal masukin aja, copy paste, selesai, harusnya seperti itu. Maaf Pak Iwan, Ya. Untuk yang eliminasi Gauss yang 2 persamaan bisa lihat Pak? Oh, yang 2 persamaan yang di MATLAB atau yang di manual Pak? Oh, yang di manual tadi saya ngasihkan ini Pak, yang substitusi Pak, bukan yang eliminasi. Yang ini ya Pak. Pakai substitusi ya Pak itu ya? Substitusi, jadi sebenarnya kita bisa juga pakai substitusi. Tapi substitusi ini kalau kita aplikasikan ke persamaan yang panjang, ini ya agak ribet ya Pak ya. Jadi akan ada langkah yang panjang. Jadi untuk yang simbol-simbol kita pakai substitusi bisa. Kemudian yang agak gede pakai eliminasi Gauss. Kemudian kalau eliminasi Gauss ini kalau dirasa cukup menghabiskan waktu, kita bisa pakai MATLAB gitu. Ya, baik Pak. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, mungkin kita cukupkan ya perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik, teman-teman semua. Semoga perkuliahan ini memberikan manfaat bagi kita semua, memberikan sedikit ilmu lah. Kalau kita nanti di dunia kerja ada kerjaan yang berkaitan dengan penyelesaian sistem persamaan linear. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak.